Kali ini aku mau membahas tentang praktek lelang istri yang terjadi di era Victoria. Kasus penjualan istri pertama yang tercatat terjadi pada tahun 1553 Masehi. Namun beberapa sejarawan berpendapat bahwa praktik itu jauh lebih tua dan berasal dari Anglo-Saxon, dimulai pada abad ke-11 atau ke-12. Karena munculnya surat kabar pelelangan istri paling terlihat di Inggris antara tahun 1750 hingga 1850. Bagi banyak orang di kelas bawah, karena tidak mampu membayar biaya perceraian, menjual istri dipandang sebagai alternatif terbaik tidak hanya oleh suami, tetapi juga istri, yang dalam banyak kasus rela menjual dirinya kepada pelamar lain. Sebagai wanita yang sudah menikah, para istri kehilangan hak pilih, aliran pendapat, dan kemampuan untuk menandatangani kontrak dengan suami mereka. Akan tetapi, biaya perceraian yang mahal dan sifat rumit dari hukum Inggris membuat sangat sulit bagi istri untuk berpisah secara sah dari pasangannya dan kembali ke status femme solo ketika seorang wanita dapat mengambil kembali hak-haknya yang hilang dalam pernikahan. Di Inggris Victoria, perceraian hanya diizinkan untuk suami atau istri yang dapat membuktikan kekejaman atau perzinahan yang mengancam jiwa. Namun, jalur perceraian tradisional ini sangat mahal, menelan biaya seribuan pound. Untuk pekerja tidak terampil di abad ke-19, gaji mingguan rata-rata adalah 75 pound, yang berarti bahwa undang-undang parlemen tidak mungkin diberikan untuk kelas pekerja. Meskipun istri diizinkan secara hukum untuk mendapat undang-undang parlemen, tugas membuktikan perselingkuhan suami seringkali sangat sulit, karena tidak seperti suami, ia memerlukan bukti tambahan untuk tindakan yang memberatkan seperti insest atau bigami. Antara tahun 1700 hingga 1855, hanya 8 dari 338 yang mencoba bercerai melalui undang-undang parlemen adalah perempuan, dan hanya 4 dari mereka yang berhasil mengklaim. Tata cara jual beli istri paling mirip dengan jual beli ternak. Sebelum pelelangan, sang suami biasanya mengiklankan penjualan tersebut, seringkali menggunakan juru sita kota untuk menyebarkan berita tentang waktu dan lokasi kepada calon penawar. Mereka juga bisa memasang iklan di surat kabar lokal di mana mereka bisa secara jujur ketika memuji kebajikan serta hal buruk dari istri mereka. Pelelangan istri populer di kalangan kelas bawah di Inggris dari sekitar tahun 1700 hingga 1850 karena perceraian itu mahal dan rumit. Kampanye iklan yang sukses dapat mendatangkan ratusan bahkan ribuan penawar pada hari pelelangan. Setelah membayar tol pasar seperti pedagang dan lainnya, sang istri seringkali digiring dengan tali pengikat di lehernya, seolah-olah dia adalah hewan ternak. Kemudian dibawa berjalan di sekitar pasar di mana calon pelamar biasa lebih dekat. Sebelum penjualan, suami atau pekerja profesional akan memuji sifat baik istri. Dalam sebuah penjualan dari tahun 1832, seorang pria siap memberikan semua keuntungan istrinya. Dia bisa membaca novel dan susu sapi. Dia bisa tertawa dan menangis dengan kemudahan yang sama seperti Anda meminum segelas bir saat haus. Namun, seperti produk apapun, suami juga wajib memberikan kekurangan dan keterbatasannya. Seorang pria dipaksa untuk menjelaskan keanehan istrinya kepada sekelompok pembeli. Setelah tawaran suami, penawaran dimulai. Penawaran juga dapat mencakup item non-moneter. Seorang istri dijual pada tahun 1832 seharga 1 pound, dan seekor anjing Newfoundland, dan satu lagi pada tahun 1862 untuk 1 pint bir. Pada seorang skala yang lebih tinggi adalah seorang wanita dari Ripon yang dijual dengan harga 25 shilling yang mahal. Setelah tawar-menawar resmi, kadang-kadang pengacara yang disewa membuat kontrak yang menguraikan transfer hukum atau pihak yang berkepentingan menerima tanda terima dari pengumpul pasar. Namun, terlepas dari perlakuan yang merendahkan, para istri secara krusial diizinkan memveto dan diizinkan untuk menolak pembeliannya.
jika dia tidak menyukainya. Dalam hal ini, seorang suami dapat mengeluarkannya dari penjualan, menurunkan harganya, dan menerima tawaran dari pria lain yang tertarik. Hak penting ini sebenarnya membantu perempuan yang akhirnya diberikan pilihan dan beberapa keuntungan tawar-menawar yang tidak tersedia bagi mereka melalui prosedur hukum yang ada. Penjualan istri, seperti kebanyakan kebiasaan yang dilarang, butuh beberapa saat untuk akhirnya mati. 1913 menandai waktu terakhir dilaporkan seorang istri dijual di Leeds misalnya, dan insiden terisolasi terjadi hingga akhir 1972. Namun dengan pergantian abad, lelang istri menjadi pengecualian daripada norma. Meski memberikan kesan sebaliknya, jual beli istri justru menguntungkan perempuan, dilindungi oleh kewajiban suami untuk tidak memperbudaknya dan menyerukan kewajiban laki-laki untuk melindunginya secara finansial. Penjualan istri adalah cara yang lebih murah dan lebih efisien bagi seorang wanita untuk meninggalkan hubungan disfungsional dan menemukan pria yang lebih baik untuk mengambil haknya. Di sisi lain, dengan diberikannya kebebasan hukum pada perempuan sejak tahun 1857, penjualan istri menjadi tidak relevan karena perempuan menjadi tuan atas hak-hak mereka sendiri dan perceraian menjadi hambatan yang semakin mudah dan murah untuk diatasi. Oke, segitu dulu pembahasan hari ini. Kalau mau nambahin atau mau request mau dibahasin apa, silahkan komen. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.